Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya channel Dr. Made Hipnotis. Pernah nggak berpikir bahwa apakah seorang NPD bisa disembuhkan atau diobati? Bagaimana caranya kita mengobati NPD, sedangkan seorang NPD tidak merasa dirinya sakit? Jadi kalau misalnya pasangan hidupnya yang merupakan korban dari NPD menawarkan pasangannya yang NPD ini untuk berobat, tentu biasanya NPD merasa aneh ya. Karena dirinya merasa dirinya sehat. Justru yang menyarankan dirinya berobat itulah yang NPD sarankan untuk berobat ya. Benar sih, pasangan NPD pasti juga mengalami gangguan kesehatan, minimal itu stres, cemas, depresi ya. Nah, teman-teman, apakah NPD itu bisa diobati? Nanti kita jawab di akhir daripada session ini ya. Jadi NPD itu bisa terjadi karena apa sih? Ada yang mengatakan faktor genetika, faktor salah asuh ya, pola salah asuh, kemudian trauma masa lalu, semuanya ini berinteraksi satu dengan lainnya membentuk karakter yang disebut NPD. NPD ini ciri khasnya adalah narsistik, gila pujian dan gila disanjung. Kita semua memang senang dipuji, tetapi kalau senang dipujinya ini berlebihan sampai tidak menimbulkan empati kepada orang lain, bahkan pasangan hidupnya. Karena korbannya itu adalah pasangan hidupnya, suaminya atau istrinya dan anak-anaknya. Jadi korbannya itu adalah orang yang paling dekat dengan dia. Walaupun NPD juga bisa dirasakan di lingkungan kerja, terutama orang yang menjadi kompetitor daripada NPD. Nah, teman-teman, pertanyaan yang terakhir itu ya, yang tadi dokter bilang, apakah NPD bisa diterapi? Jawabannya tentu bisa. Yang menjadi masalah adalah NPD tidak merasa dirinya sakit. Nah, teman-teman, bagaimana kita mengobati NPD? Mungkin satu cara ini adalah yang paling mujarab, yaitu dilakukan hipnoterapi, hipnosis. Apakah ada orang yang tidak bisa dilakukan hipnosis? Semua orang itu bisa dihipnosis. Dari dia kecil, bayi, sampai dia usia berapapun, dia bisa dihipnosis. Tetapi hipnosisnya kan ada dua. Ada hipnosis secara alamiah, ada yang hipnosis disengaja. Kalau selama ini kita kenal istilah hipnoterapi adalah pengobatan yang kita lakukan dengan teknik hipnosis. Tentunya dengan sengaja. Si kliennya tahu bahwa dia mau diobati. Bagi NPD, dia merasa dirinya tidak sehat ya, merasa dirinya tidak sakit, tentu kita mengalami kesulitan kalau kita melakukan hipnoterapi secara formal atau secara yang biasa-biasa. Nah, kita bisa melakukan yang namanya hipnosis kepada seorang NPD secara alamiah, yaitu dari pasangan hidupnya, suaminya atau istri dari NPD. Di sini kita memanfaatkan gelombang pikiran theta. Apa itu gelombang pikiran theta? Adalah gelombang di mana seseorang sangat mudah untuk disugesti atau ditanamkan suatu nilai keyakinan baru di dalam pikiran bawah sadarnya. Gelombang itu kan sebenarnya ada 4. Gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta, dan gelombang delta. Biasanya orang itu bisa dihipnosis di gelombang alfa dan theta. Tetapi kalau kita mencari di gelombang alfa, seorang NPD juga susah untuk dihipnosis. Karena apa? Karena ketika dia misalnya kita cari di gelombang alfa, lagi duduk santai, lagi nonton TV, memang sebagian besar orang berada di gelombang alfa. Tetapi kalau kita melakukan sugesti pada saat si NPD berada di gelombang alfa, maka rasa curiganya mulai muncul. Karena salah satu ciri khas dari NPD adalah
dia selalu curiga kepada orang lain, termasuk kepada pasangan hidupnya. Sehingga ketika pasangan hidupnya mau melakukan hipnosis dan memberikan sugesti ketika di gelombang alfa, itu sangat tidak disarankan, bahkan pasti gagal. Malah biasanya si NPD bisa marah, bisa meletup-letup. Kenapa? Karena seorang NPD selalu mencurigai siapapun termasuk pasangan hidupnya. Kita cari momen di gelombang theta. Ya, kapan itu? Yaitu pada saat si NPD lagi tidur. Jadi sebelum dia tidur pulas, sebelum dia berada di gelombang delta, dia berada di gelombang theta dulu. Gelombang theta itu di mana si NPD masih bisa mendengar suara kita, tetapi responnya lambat. Kalau kita lihat itu misalnya orang kalau tutup mata tapi belum tidur pulas, dia masih bisa mendengar suara kita, itu dia berada di gelombang theta. Nah, disinilah pasangan hidupnya bisa memberikan sugesti positif kepada NPD. Contohnya seperti ini. Kita anggap NPD adalah suaminya, istrinya yang berbicara. Mas, tadi pagi kamu bicaranya seperti ini. Bicaramu tuh kasar banget dan kata-katamu itu bisa menyakiti hati. Hati saya sakit, Mas. Fisik saya sakit. Mas mau merasakan rasa sakit hati saya? Rasanya seperti ini, Mas. Jadi kalau Mas punya jarum ya, anggap aja peniti. Jarum yang tajam itu Mas tancapkan di telapak tangan Mas. Tusuk aja 5 kali. Sakit tidak? Nah, rasa sakit saya itu seperti itu, Mas. Seperti ketika kamu berkata-kata kasar kepada saya, rasa sakitnya seperti Mas merasakan sakit ketika jarum itu ditusukkan ke telapak tangan Mas. Oke, Mas? Tapi saya telah memaafkan Mas, tapi saya mengharap Mas berubah, berbicara yang bagus. Mas tahu enggak kalau saya menyayangi Mas dari hati, dan coba Mas mulai hari ini menyayangi saya sama seperti saya menyayangi Mas. Nah, kalau kita memberikan semacam itu ya, sugesti positif, maka sugesti itu bisa membuat beliefnya dia atau keyakinan dia di alam bawah sadar itu dia tersadar kembali. Karena apa? Karena kalau kita lakukan di gelombang theta seperti dia pada waktu tidur, sugesti kita tuh langsung masuk menembus pikiran yang paling dalam. Nah, pikiran dalam itu akan mengubah keyakinan dia yang tadinya dia yakin bahwa orang yang diajak bicara itu tidak sakit, karena orang NPD itu tidak punya empati termasuk ke pasangannya. Ketika pasangannya merespon sesuatu yang misalnya marah, malah pasangan NPD itu biasanya senang banget ya. Si NPD itu senang banget. Karena ketika responnya itu meletup-letup, itu bagi seorang NPD itu adalah energi yang luar biasa. Nah, teman-teman yang berpasangan dengan NPD juga belajar untuk tidak mengambil hati dari kata-kata NPD. Lakukan yang namanya Grey Rock Method, cuek aja. Jadi karena kita tahu bahwa pasangan kita NPD itu adalah gangguan mental, orang yang sakit, kita ketika diperlakukan atau dikata-katakan yang kasar, apapun kata kasarnya ataupun perlakuannya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Cuek aja. Jangan simpan di hati. Ketika teman-teman bisa melakukan itu, nah teman-teman bisa mengobati NPD-nya dengan memanfaatkan gelombang theta. Sugestikan dia pada waktu di gelombang theta. Lama-lama seorang NPD bisa mulai tumbuh empatinya, karena ketika dia merasa sakit, mudah-mudahan dia akan merasakan rasa sakit yang sama, karena kita suruh bayangkan rasa sakitnya. Oke? Tetap semangat.